Kebebasan pada akhirnya akan menang atas kediktatoran. Gerakan pemberontakan di Nepal menginspirasi rakyat China untuk bangkit dengan slogan-slogan anti-PKC yang bermunculan di seluruh China. Saat Partai Komunis di Nepal jatuh dari kekuasaan, momentum perlawanan rakyat China terhadap tirani PKC semakin kuat. Baru-baru ini, slogan-slogan anti-PKC telah muncul di berbagai lokasi di Beijing, tertulis di pilar-pilar batu, tiang jembatan, dan papan buletin. Beberapa di antaranya berbunyi, kebebasan pada akhirnya akan menang atas tirani. Sementara yang lain menyerukan untuk belajar dari rakyat Nepal dan negara-negara lain, memicu perhatian luas. Pada tanggal 10 September, dilaporkan bahwa slogan perlawanan tertulis di sebuah pilar batu di Beijing. Tank tidak bisa menghancurkan kebenaran. Kebebasan pada akhirnya akan menang atas tirani. Poster itu memujinya, mengatakan, aku tidak tahu siapa yang menulisnya, tetapi pada hari ini, kata-kata ini membawa kekuatan khusus. 36 tahun telah berlalu, dan beberapa orang masih belum lupa. Komentator online bereaksi dengan semangat. Panci Presto mulai bocor. Percikan dari Nepal telah dimulai. Semakin banyak orang China yang terbangun. Pada tanggal 10 September slogan lain muncul di tiang jembatan di Beijing, Suriah, Bangladesh, Nepal. Rakyat telah berhasil memperjuangkan hak-hak mereka, namun kita tetap diam. Organ-organ yang berbaris dalam kekuasaan untuk mengajukan petisi. 80 tahun neraka kediktatoran teratomisasi. Mengapa tidak meledak dalam kecemerlangan? Mereka juga memiliki kelemahan. Biarkan mereka mengetahui makna tertinggi dari kesetaraan manusia. Biarkan dunia melihat bahwa mereka yang menindas, mengeksploitasi, memperbudak, dan memanen organ kita juga akan takut. Mereka tidak abadi. Mereka juga memiliki keluarga dan keturunan. Pada tanggal 31 Agustus, sebuah poster besar berjudul Sekretaris Jenderal turun dilaporkan dipasang di papan buletin di Beijing. Artikel itu ditandatangani oleh pekerja tua dan bertanggal 13 Agustus tahun 2025. Meskipun lokasi persisnya tidak jelas, artikel itu secara langsung menyatakan bahwa berdasarkan situasi saat ini, Xi sangat tidak cocok untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, pemimpin tertinggi partai. Pada tanggal 11 September, gambar-gambar beredar secara online yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengubah slogan-slogan propaganda PKC yang ada dengan menambahkan dua karakter ke setiap frasa, mengubahnya menjadi, Partai Komunis itu baik. Bokongku, sosialisme itu hebat, sungguh lelucon, reformasi dan keterbukaan itu hebat, omong kosong apa, poster itu memujinya sebagai terlalu cerdas. Netizen mengungkapkan persetujuan kuat, menulis, sangat setuju dan sangat berbakat serta lucu. Pada tanggal 10 September, slogan-slogan anti-PKC juga muncul di daerah Shenfu, Shenyang, Liaoning. PKC bukanlah China. Pada malam parade militer PKC tanggal 3 September, gelombang anti-PKC yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus di seluruh daratan China. Tidak hanya Beijing yang melihat apa yang disebut revolusi toilet, tetapi slogan-slogan anti-PKC juga muncul di Chongqing serta di daerah-daerah terdekat di Provinsi Hebei, termasuk Langfang, Yangzhou di kota Shanhai, Sichuan, dan Gaibian di kota Baoing yang digulirkan di tangga, tiang utilitas, jembatan, dan tempat umum lainnya. Sementara itu, di Nepal, larangan Partai Komunis yang berkuasa terhadap platform media sosial seperti X, Facebook, dan YouTube dengan cepat menjadi bumerang. Kemarahan publik meluap dan penindasan berdarah terhadap para pengunjuk rasa hanya memicu gerakan. Para demonstran menyerbu markas Partai Komunis, merobek bendera palu arit, dan menolak untuk mundur. Perdana Menteri Nepal pro-PKC Ali dan Presiden Podol sejak itu terpaksa mengundurkan diri. Menteri Keuangan dikejar ke sungai dan dipukuli oleh kerumunan yang marah sementara pejabat lain secara terbuka diserang dan diarak di jalan-jalan. Video viral menunjukkan para pengunjuk rasa menduduki gedung kantor Partai Komunis, membakar barang-barang di dalamnya, dan bahkan mengangkat potret pemimpin PKC Xi Jinping sebelum dengan marah mengecamnya dan melemparkan gambar-gambar itu ke dalam api. Berita tentang pergolakan Nepal dengan cepat menyebar ke seluruh China, secara singkat mendominasi daftar tren online. Netizen China meninggalkan komentar seperti, rakyat Nepal telah terbangun. Tunjukkan kepada mereka konsekuensi dari kemarahan rakyat. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Sepenuhnya memberantas terorisme dan pilihan rakyat. Kemenangan milik rakyat. Sementara PKC mempertahankan cengkeraman ketatnya pada sensor dan pengawasan, tindakan pembangkangan yang tersebar ini menandakan ketidakpuasan yang membara yang tidak bisa lagi ditahan sepenuhnya. Seperti yang dikatakan seorang netizen, Panci Presto mulai bocor. Citra tank yang tidak bisa menghancurkan kebenaran atau pejabat yang dipaksa ke sungai oleh warga yang marah mencerminkan kesadaran yang tumbuh. Kekuasaan otoriter mungkin terlihat tidak bisa digoyahkan, tetapi begitu ketakutan dipatahkan, bahkan rezim yang paling tangguh pun bisa runtuh dalam semalam. Ilusi para pendukung Xi Jinping telah runtuh.
Membela partai sekarang berarti berbaris menuju kehancuran. Dalam beberapa hari terakhir, dunia telah menyaksikan badai yang terjadi tanpa tank, bom, atau intervensi asing. Namun, itu cukup kuat untuk menghancurkan ilusi cengkeraman Partai Komunis China atas tetangganya. Untuk pertama kalinya, apa yang disebut model Xi Jinping telah menderita keruntuhan dramatis di panggung internasional. Dan itu terjadi tepat di halaman belakang China sendiri, Nepal. PKC berusaha mengekspor tembok besar internetnya ke Kathmandu. Sebaliknya, itu menyulut kemarahan seluruh bangsa. Rakyat Nepal tanpa teori revolusioner atau organisasi formal melakukan kampanye penghitungan dari rumah ke rumah yang mentah dan menyapu. Adegan-adegan itu sama menakjubkannya dengan simbolis. Menteri Keuangan Nepal dilucuti pakaiannya di jalan-jalan dan dipaksa masuk ke air sungai yang dingin. Mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Dubba dan istrinya diserang dan terluka parah di rumah mereka. Kediaman mantan Perdana Menteri Korea dibakar, istrinya meninggal karena luka-lukanya. Momen yang paling memalukan datang untuk Perdana Menteri Kepulauan Chararma Ali pada malam tanggal 9 September. Dia, istrinya, dan 7 menteri kabinet diterbangkan dengan helikopter militer dari atap kediaman Perdana Menteri. Seorang komentator BBC menggambarkannya secara belak-belakan sebagai penghinaan visual terhadap otoritarianisme. Secara sederhana, rakyat Nepal menyatakan mereka tidak akan menjadi Hong Kong berikutnya atau Korea Utara lainnya. Mereka menolak untuk menerima penjara hidup sebagai ganti kedaulatan digital. Sebaliknya, mereka merobohkan tembok besar internet yang diimpor dari Beijing dengan api dan kemarahan. Hanya dalam 3 hari, Ali pergi. Parlemen, istana kepresidenan, dan kediaman Perdana Menteri terbakar. Menteri Keuangan dipaksa berlutut oleh kerumunan yang marah di sungai. Rumah mantan Perdana Menteri terbengkalai dalam abu. Ali sendiri hampir tidak selamat hidup-hidup di dalam keranjang helikopter itu, sementara istrinya tidak selamat. Percikan untuk pemberontakan ini jelas. Pada tanggal 28 Agustus, pemerintah Nepal tiba-tiba memerintahkan semua platform media sosial asing untuk mendaftar secara lokal dan tunduk pada pengawasan peraturan dalam waktu 7 hari. Sumber perintah itu, Beijing. Jabat tangan OI yang banyak dipublikasikan dengan Xi Jinping dengan cepat dicap secara online sebagai cengkeraman maut. Satuan tugas dari administrasi ruang siber PKC telah mendarat di Kathmandu dengan Huawei dan ZTE memasok perangkat keras dan think tank China menyusun rencana sensor. Jalan Sutra Digital Beijing telah mencapai tahap akhir, mengendalikan internet Nepal. Tetapi warga Nepal segera melihatnya. Mereka mengerti bahwa mereka telah kehilangan lebih dari sekadar aplikasi atau situs web. Mereka telah kehilangan suara mereka, koneksi mereka ke dunia luar. Mahasiswa universitas, profesional kerah putih, dan Gen Z adalah yang pertama bertindak. Mereka tidak berteriak untuk pekerjaan atau mengeluh tentang harga makanan. Sebaliknya, pesan mereka lebih tajam. Kami bukan orang China. Nepal bukan tempat pengujian Beijing. Keluar dari internet kami. Dari sana, protes menyebar seperti api di media sosial, di jalan-jalan, di seluruh kota dan pegunungan, dari peluang hingga api. Mereka yang berusaha melindungi Ali, partai, atau melihat dirinya sendiri dengan cepat menyadari bahwa mereka akan jatuh bersama mereka. Dalam waktu kurang dari 48 jam, apa yang dimulai sebagai protes anti-sensor telah meningkat menjadi revolusi jalanan penuh terhadap model PKC. Pada tanggal 8 September, pemerintah Nepal menyatakan jam malam dan mengizinkan polisi dan militer untuk melepaskan tembakan. Setidaknya 20 orang tewas dan ratusan terluka, tetapi pertumpahan darah hanya mengintensifkan perlawanan. Gedung parlemen terbakar, kementerian pemerintah dibakar, menteri keuangan, menteri luar negeri, dan Ali dipaksa masuk ke dalam apa yang secara mengejek disebut oleh penduduk setempat sebagai retret manusia. Di dalam Beijing, Biro Percontohan PKC mengadakan pertemuan darurat semalam, bukan untuk merencanakan stabilisasi, tetapi untuk berdebat tentang siapa yang mungkin bisa melarikan diri. Neraka di Nepal memakan rezim klien, tetapi juga menyalakan api ketakutan di antara elit yang berkuasa di China. Untuk pertama kalinya, para petinggi partai menghadapi prospek yang mengerikan. Jika Xi Jinping tetap berkuasa, mereka sendiri bisa berbagi nasib para pemimpin Nepal yang dipermalukan, dikejar, dipojokkan, dan diseret oleh rakyat yang mereka pimpin. Seperti yang sekarang dikatakan secara luas. Hari-hari sampai kejatuhan Xi Jinping dapat dihitung dengan satu tangan dan mereka yang terus membela partai dan pemimpinnya hampir pasti akan binasa bersama mereka. Apa yang terjadi di Kathmandu lebih dari sekadar cerita regional. Ini adalah tembakan peringatan bagi dunia. Rezim pro-China baik di Asia, Afrika, atau Eropa sekarang menghadapi reaksi publik yang meningkat. Xi Jinping berusaha menampilkan dirinya sebagai arsitek stabilitas global. Sebaliknya, ia telah menjadi simbol penularan krisis. Dalam mengekspor model kontrol otoriternya, ia secara tidak sengaja mengekspor pemberontakan.